Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, untuk mata kuliah farmakoterapi kardiovaskuler dan gangguan darah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang farmakoterapi gangguan darah itu apa ya. Baik, kita mulai saja. Ya, gangguan darah ya, itu termasuk dalam skop gangguan atau kelainan di sistem darah ya. Kita lihat ya, dia masuk dalam rumpun ilmu hematologi ya. Jadi hematologi adalah ilmu kedokteran yang khusus mempelajari soal komponen dan gangguan darah. Selain darah, hematologi juga berfokus pada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini adalah pabrik yang memproduksi sel darah ya, kita semua tahu ya. Disitulah pabriknya. Apa tujuan dari pemeriksaan hematologi itu? Yang pertama adalah memahami proses terjadinya sebuah penyakit. Yang kedua adalah memahami cara suatu penyakit menyebabkan timbulnya berbagai gejala serta memahami pengobatan yang tepat untuk kondisi yang dialami. Nah, sebagai apoteker, ranah kita ada di poin yang ketiga ya. Jadi kita harus paham pengobatan yang tepat untuk kondisi yang dialami oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan darah ya. Nah, penyakit apa sajakah yang dapat terdeteksi dari pemeriksaan hematologi? Ya, jadi ada beberapa. Yang pertama adalah anemia. Anemia juga itu banyak jenisnya ya. Kita lihat sedikit ya, anemia itu adalah suatu kondisi sel darah merah yang jumlahnya terlalu sedikit sehingga mengganggu jumlah oksigen dalam darah. Kita tahu bahwa oksigen itu akan diikat oleh molekul Hb atau hemoglobin ya untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, untuk anemia sendiri ada anemia sel sabit, di mana ini merupakan salah satu jenis anemia yang ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk seperti bulan sabit, sehingga dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian ada kelainan darah yang dikenal dengan penyakit talasemia ya. Nah, ini apa ya? Talasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dalam keluarga yang menyebabkan anemia ya, karena produksi hemoglobin menurun. Nanti kita lihat pada chapter yang membahas khusus tentang talasemia. Kemudian juga gangguan perdarahan ya. Ini contohnya salah satunya adalah hemofilia. Mungkin istilah ini cukup familiar ya. Sudah sering kita dengar bahwa hemofilia adalah kondisi yang menyebabkan darah sukar membeku. Kemudian ada lagi kelainan darah yang dikenal dengan trombositopenia. Ini merupakan suatu kondisi ketika tubuh kita tidak dapat membentuk bekuan darah sesuai dengan fungsinya, di mana kondisi trombositopenia dapat menyebabkan terjadinya perdarahan dan harus segera diatasi. Nah, kemudian juga infeksi virus yang dapat menghancurkan sel darah merah ini terjadi pada penyakit malaria ya. Kemudian ada beberapa gangguan atau penyakit lainnya ya, seperti penyakit von Willebrand. Ini merupakan gangguan perdarahan yang mempengaruhi faktor pembekuan darah yang disebut dengan faktor von Willebrand. Kemudian ada juga hiperkoagulasi, adalah kondisi di mana tubuh ini jadi lebih mudah menciptakan bekuan darah ya, sehingga ini akan berisiko sekali terhadap terjadinya atau terbentuknya plak atau sumbatan pada pembuluh darah. Ini risikonya lebih tinggi ya, terutama untuk orang-orang yang profil lipidnya itu jelek ya. Kemudian kanker darah ini adalah suatu keganasan ya, pertumbuhan sel darah secara abnormal dan cepat hingga dapat mengganggu fungsi dari sel darah ya. Kita kenal leukemia adalah salah satu contohnya. Nah, mari kita lihat jenis-jenis dari pemeriksaan hematologi ya. Yang pertama adalah tes darah lengkap. Tes darah lengkap adalah pemeriksaan darah yang paling umum. Pada pemeriksaan ini yang dilihat adalah ada beberapa ya komponen sel darah. Yang pertama adalah jumlah eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih,
kemudian trombosit ya atau platelet darah, kemudian bagaimana kadar dari hemoglobin, hematokrit, dan diferensiasi dari sel darah putih. Ya, untuk tes darah lengkap dapat membantu mendiagnosa adanya suatu anemia, kemudian beberapa jenis kanker darah dan penyakit peradangan. Ini tentu saja merupakan ranahnya dokter ya. Oke, pada pemeriksaan tes darah lengkap ini juga dapat melihat ada tidaknya perdarahan yang terjadi ataupun infeksi yang terjadi pada pasien. Kemudian yang kedua adalah PTT, PT, dan INR ya. Nah, beberapa tes hematologi yang juga umum dilakukan adalah prothrombin time atau kita kenal dengan PT, partial thromboplastin time atau PTT, dan international normalized ratio atau INR ya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendiagnosis masalah perdarahan atau pembekuan darah. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menilai keberhasilan pengobatan antikoagulasi. Misalkan pasien-pasien pasca serangan infak miokard ataupun pasien-pasien pasca stroke yang mendapatkan agen-agen antiplatelet ataupun agen-agen antikoagulan ya, apakah obatnya itu berespon ya, direspon oleh tubuhnya atau tidak. Nanti bisa dilihat dari ketiga parameter ini, PTT, PT, dan juga nilai INR, parameter INR, International Normalized Ratio ya. Kemudian untuk jenis pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan sumsum tulang belakang ya, yang kita kenal dengan BMP, bone marrow puncture ya, atau pemeriksaan sumsum tulang belakang adalah pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel sumsum tulang untuk melihat kondisi dari pabrik sel darah ini ya, apakah masih berfungsi dengan baik atau sudah mengalami kerusakan ya, sampai separah apa kerusakannya, bagaimana kondisinya bisa dilihat dari pemeriksaan BMP ini. Nah, prosedur BMP ini dapat membantu mendiagnosa penyebab anemia, trombositopenia, dan beberapa jenis kanker. Jadi misalkan ada orang yang katakanlah kadar hemoglobinnya terus-menerus rendah ya, padahal sudah minum tablet tambah darah, misalkan seperti itu. Ini kenapa ya, jadi tanda tanya. Kemudian dokter perlu melakukan beberapa pemeriksaan ya. Ya, salah satunya untuk menegakkan diagnosa adalah pemeriksaan bone marrow. Ini untuk mengetahui penyebab dari anemia ya, apakah anemianya itu bisa jadi anemia plastik ya, atau anemia jenis lainnya ya, atau disebabkan oleh penyakit talasemia ya. Kemudian trombositopenia dan beberapa kanker lain juga bisa diketahui melalui pemeriksaan BMP ini. Nah, kemudian berikutnya adalah biopsi. Biopsi merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan ya. Ini bisa diminta oleh seorang ahli hematologi ya, atau dokter yang pakar hematologi ya, ini untuk mengetahui penyakit dari pasien ini ya lebih lanjut ya. Oke. Kita lihat anemia ya. Anemia merupakan suatu keadaan di mana eritrosit atau massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Secara laboratoris, anemia dijabarkan sebagai penurunan kadar hemoglobin serta hitung eritrosit dan hematokrit di bawah normal. Ini adalah parameter anemia menurut standar WHO. Ya, seseorang dinyatakan menderita anemia bila terdapat nilai dengan kriteria sebagai berikut. Ya, pada ibu hamil dikatakan anemia apabila kadar hemoglobinnya kurang dari 11 gram per desiliter. Demikian juga anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kemudian untuk anak yang usianya 6 sampai 14 tahun dikatakan anemia apabila kadar Hb-nya 12 gram per desiliter. Demikian juga pada perempuan dewasa yang tidak hamil ya, itu kadarnya tidak boleh di bawah 12 gram per desiliter. Sementara pada laki-laki dewasa nilai Hb-nya itu tidak boleh di bawah 13 gram per desiliter. Ya. Di klinik, rumah sakit atau praktek klinik lainnya pada umumnya menggunakan kriteria sebagai berikut ya. Hb di bawah 10 gitu ya, dikatakan anemia ya, tapi menurut standar WHO itu tadi ya. Kemudian hematokritnya kurang dari 30% dan angka eritrositnya kurang dari 2,8 juta per milimeter kubik.
Ya, untuk derajat anemia itu kriteria yang umum dipakai adalah dikatakan ringan jika nilai hemoglobinnya berada di rentang 10 sampai 13 gram per desiliter. Itu ringan sekali ya, tidak mengkhawatirkan, mungkin masih bisa dinaikkan dengan tablet tambah darah ya. Kemudian ringan antara 8 sampai 9,9 gram per desiliter, sementara anemia sedang itu 6 sampai 7,9 gram per desiliter, dan ini sudah harus waspada ya. Kemudian berat itu hemoglobinnya di bawah 6 gram per desiliter ya. Di sini pasien biasanya sudah harus dapat darah melalui transfusi darah ya, karena tidak bisa tercover dengan tablet tambah darah. Oke, nah di bawah itu menurut WHO mengklasifikasikan derajat anemia itu atas 4 derajat ya. Jadi derajat 0 nilainya normal, yaitu di atas 11 gram per desiliter, itu berarti aman. Ringan derajat 1, derajat 2, derajat 3 ya. Yang berat ya derajat 3 antara 6,5 sampai dengan 7,9 gram per desiliter. Dan yang derajat 4 ini adalah yang paling berat karena dia bisa mengancam jiwa ya apabila kadar AB-nya itu di bawah 6,5 gram per desiliter ya. Itu harus segera dilakukan transfusi darah, dan transfusi darah ini juga apa namanya tidak bisa dilakukan secepat mungkin. Jadi dalam satu hari itu misalkan 1, 2 kantong atau 3 kantong ya. Dan juga tergantung pasiennya apakah lancar atau tidaknya proses transfusi ini, tergantung pasiennya. Apakah tubuh pasien ini merespon dengan baik atau malah tidak ya. Jadi tubuhnya rejection, timbul beberapa reaksi alergi setelah dilakukan transfusi ya. Karena bisa dipahami anak darah itu kan darah orang banyak ya, campur-campur. Jadi bisa jadi ada reaksi imunologi yang terjadi di situ, reaksi alergi yang terjadi di situ ya. Karenanya mungkin pada saat dilakukan transfusi ya, ada beberapa pasien yang rejection itu perlu diberikan agen imunosupresan ya, agar tidak terjadi reaksi alergi pada saat transfusi. Oke, nah secara morfologis anemia dapat diklasifikasikan menurut ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya. Kita kenal dengan anemia mikrositik, yaitu keadaan di mana jumlah sel darah merah abnormal itu rendah dengan ukuran sel-sel abnormal yang kecil. Penyebab umumnya adalah anemia defisiensi zat besi ya. Kemudian anemia normositik ya, yaitu keadaan di mana jumlah sel darah merah abnormal rendah namun ukuran sel-selnya normal. Jadi beda ya, kalau yang mikrositik ini ukuran sel-sel yang abnormal kecil ya, dikenal dengan ADB, anemia defisiensi besi ya. Kalau yang normositik ini ukuran sel-selnya normal. Penyebab umumnya bisa karena bawaan atau dapatan. Anemia normositik ini merupakan anemia kongenital yang disebabkan oleh pemecahan sel darah merah. Contohnya pada penyakit sel sabit ya. Pada penyakit sel darah merah yang sel sabit itu ya. Pada thalassemia ya. Sedangkan anemia normositik ini dapat disebabkan oleh penyakit kronis seperti penyakit ginjal, kanker, penyakit rheumatoid arthritis, dan juga pada tiroiditis ya, radang pada kelenjar tiroid. Nah, itu dia. Kemudian anemia makrositik, yaitu keadaan di mana jumlah sel darah merah abnormal rendah dengan ukuran sel abnormal yang besar. Jadi mikrositik sel abnormal yang kecil, normositik itu normal, sementara pada makrositik ini sel yang besar ya, abnormal besar. Penyebab umumnya adalah defisiensi dari vitamin B12 ya. Ini mungkin kaitannya dengan gangguan pada proses penyerapan vitamin B12. Nah, jadi dari pengamatan mikroskopik sel darah merah ini nanti bisa disesuaikan obat apa yang cocok bagi pasien-pasien anemia ya, karena tidak semuanya disebabkan oleh defisiensi zat besi ya. Oke, ini adalah gambaran mikroskopik dari berbagai jenis anemia. Jadi mikrositik ya, ini seperti itu gambarannya. Di sel abnormalnya itu dia relatif kecil, kemudian normositik dan makrositik. Ya, nampak perbedaannya bahwa sel-sel darah merahnya itu berukuran
lebih besar ya. Oke. Berdasarkan penyebabnya, anemia dibagi menjadi beberapa jenis ya. Kalau tadi dilihat dari gambaran mikroskopis dari sel darahnya ya, sel darah merah. Nah, kalau untuk ini berdasarkan etiologinya anemia dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah anemia aplastik. Penyebabnya adalah agen neoplastik ya, atau terapi radiasi yang bisa mendegradasi sumsum tulang belakang, kemudian antibiotika tertentu seperti contohnya adalah kloramfenikol jangka panjang, kemudian obat-obat antikonvulsan ya, obat-obat tiroid ya, senyawa emas yang digunakan pada tata laksana eh, osteoartritis, rheumatoid arthritis ya, kemudian juga phenylbutazone, kemudian benzen atau infeksi virus ya, khususnya pada virus hepatitis ya. Oke. Nah, penyebab dari anemia aplastik ini adalah jumlah sel eritropoietin yang merupakan sel induk di sumsum tulang belakang itu menurun sangat signifikan ya, karena terjadinya kerusakan pada pabrik sel darah merah ya di sumsum tulang, pabrik sel darah ya di sumsum tulang. Sehingga terjadi gangguan sel induk di sumsum tulang dan produksi eritrosit menurun sangat signifikan ya. Kemudian juga diikuti dengan parameter sel darah lainnya ya, kenal dengan istilah pansitopenia dan akhirnya menyebabkan anemia aplastika. Yang kedua adalah anemia defisiensi besi. Apa penyebabnya? Jelas asupan besi yang tidak adekuat, di mana kebutuhan asupan besi ini akan meningkat selama masa kehamilan dan menstruasi ya. Kemudian bisa juga karena adanya gangguan absorpsi ya, biasanya dialami oleh pasien post gastrectomy ya. Jadi yang menjalani operasi pemotongan pada lambung ya, itu biasanya akan mengalami gangguan absorpsi dari besi ya, zat besi. Kemudian bisa juga disebabkan karena kehilangan darah yang menetap ya, neoplasma, polip, gastritis, varises ya, esophagus, hemoroid ya, dan lain-lain. Dan jadi ini dia rutin ya, misalkan pada penderita gastritis ya, yang lambungnya sudah luka itu biasanya akan kehilangan banyak darah. Kemudian hemoroid ya itu bisa, atau pasien-pasien yang mengalami gangguan menoragia ya, menoragi jadi gangguan perdarahan yang masif pada kasus-kasus apa namanya ini, wanita-wanita yang hemoragi bisa disebabkan karena gangguan hormonal ya, ataupun kelainan-kelainan pada rahimnya. Ini bisa menyebabkan anemia ya, anemia defisiensi besi. Oke, itu dia penyebabnya karena adanya gangguan eritropoiesis, absorpsi dari lambung, eritrosit dan Hb-nya akan menurun sangat signifikan, timbullah anemia defisiensi besi. Next, yang ketiga adalah anemia megaloblastik. Penyebabnya adalah defisiensi vitamin B12 dan asam folat ya. Ini bisa juga disebabkan karena malnutrisi, memang kurang asupannya ya, asupan senyawa asam folat dan vitamin B12 dari makanannya ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena proses absorpsi yang jelek ya, malabsorpsi ya. Kemudian penurunan intrinsik, faktor-faktor intrinsik yang berperan dalam penyerapan vitamin B12 dan asam folat ya. Oke, bisa juga disebabkan oleh adanya infeksi parasit, penyakit usus dan keganasan seperti misalkan kanker usus ataupun penyakit Crohn disease ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh pemakaian agen kemoterapeutik jangka panjang, infeksi cacing pita atau makan ikan yang terinfeksi. Oke, dan beberapa kasus juga ditemui pada pencandu alkohol ya. Nah, penyebabnya itu tadi penyebabnya ya, kita tahu ada beberapa penyebabnya sehingga ini akan menyebabkan terjadi gangguan pada sintesis DNA ya. Ini akan bisa mengakibatkan gangguan maturasi atau pematangan inti dari eritrosit ya, sehingga menyebabkan eritroblas yang besar, megaloblas ya. Jadi tadi kita lihat ya di gambaran mikroskopisnya
tanpa adanya sel darah merah yang besar ya. Kemudian eritrositnya imatur dan hipofungsi ya, jadi tidak matang eritrositnya sehingga fungsinya mengalami penurunan fungsi ya. Berdampak akan terjadinya anemia megaloblastik. Oke, next yang keempat adalah anemia hemolisis. Ini disebabkan oleh pengaruh obat-obatan tertentu ya, atau penyakit Hodgkin, limfosarkoma, dan lain sebagainya. Itu bisa juga disebabkan oleh defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase ya, yang bisa terjadi yang tampak pada beberapa ras tertentu. Kemudian juga autoimun hemolisis ya, atau reaksi transfusi dan malaria ini juga bisa menyebabkan terjadinya anemia hemolisis ya. Jadi Anda bisa lihat di sini mungkin ada beberapa penyebab yang dia itu reversible, ada yang irreversible ya. Reversible misalkan pengaruh obat-obatan tertentu ya, manakala obat-obat itu dihentikan penggunaannya maka pasien akan terbebas dari anemia hemolisis ya. Kemudian reaksi transfusi apabila tidak dilakukan transfusi maka pasien akan kembali ke kondisi normal, dan malaria juga apabila diobati ini akan pasien tidak lagi mengalami anemia hemolisis. Tapi kalau pada pasien-pasien yang memang dia memang secara alamiah ya, dia mengalami defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase ya, atau dia mengalami autoimun, nah ini sulit untuk recovery atau dia ini akan menjadi permanen ya anemia hemolisisnya. Oke, ini dia. Jadi dari beberapa faktor penyebab ini akan menyebabkan terjadinya mutasi atau perubahan sel eritrosit ya, antigen pada eritrosit berubah karena dianggap benda asing oleh tubuh, eritrosit dihancurkan oleh limfosit dan terjadilah anemia hemolisis. Ini umumnya terjadi pada penyakit-penyakit autoimun ya. Jadi mekanismenya itu bisa dijelaskan ya dengan gamblang ya. Nah, adapun faktor resiko dari terjadinya anemia adalah jenis kelamin. Anemia pada perempuan ini angka kejadiannya lebih besar dibandingkan pada laki-laki ya. Kemudian orang hamil itu lebih berisiko mereka menderita anemia. Pasien-pasien gangguan fungsi ginjal, pasien CKD ya, baik CKD on HD ataupun CKD on CPAD itu CAPD itu biasanya mereka mengalami anemia ya. Kemudian penyakit keganasan ataupun penyakit kronis ya, kekurangan Fe, vitamin B12 dan asam folat ini dari intake makanan. Kemudian faktor genetik dan keturunan pada beberapa anemia yang disebabkan oleh genetik dan keturunan seperti thalassemia ini merupakan faktor risiko juga ya. Trauma atau kejadian yang menyebabkan dia kehilangan banyak darah. Oke, tanda dan gejala anemia secara umum ya. Kalau dilihat kelopak mata, wajah, dan ujung jarinya itu pucat ya. Kemudian kelelahan yang berlebihan, sering mual, sakit kepala, denyut jantung yang tidak teratur karena kurangan oksigen, rambut rontok secara berlebihan, menurunnya sistem kekebalan tubuh, kemudian stomatitis, disfagia, mata berkunang-kunang, berat badan menurun ya. Ini mata berkunang-kunang ini sering dialami pada pasien-pasien dengan anemia ya. Kemudian konstipasi, lemas, sesak nafas, hipoksia karena kurangan oksigen, shock hipovolumik dan hepatomegali, splenomegali, eritrosis, hemolisis ya. Eritrosit, hemolisis. Jadi itu beberapa tanda gejala dan gejala yang dirasakan oleh pasien baik secara subjektif maupun melalui pemeriksaan laboratorium ya. Jadi objektifnya adalah melalui pemeriksaan ya. Oke, untuk penata laksanaan terapi berdasarkan klasifikasinya ya itu dilihat dari jenis anemianya, apakah aplastik, defisiensi besi atau ADB, megaloblastik, sel sabit dan hemolitik. Nah, untuk anemia aplastik ya, terapi kausalnya adalah menghilangkan agen penyebab ya. Dan ini
ada yang reversible dan ada yang irreversible ya. Mungkin ini agak rumit ya untuk menghilangkan agen penyebab karena pabriknya itu sudah terlanjur rusak ya. Kalau menghilangkan agen penyebab mungkin dengan transplantasi sumsum tulang ya. Kemudian untuk terapi suportifnya adalah mengatasi infeksi ya. Ini dengan menjaga higienitas mulut, kemudian pemberian antibiotik, transfusi granulosit konsentrat jika terjadi infeksi berat. Nah, untuk mengatasi anemia plastik ini bisa dilakukan transfusi PRC jika hemoglobinnya kurang dari 7 gram per desiliter atau adanya tanda-tanda pasien mengalami gagal jantung. Nah, untuk upaya mengatasi pendarahan, ini transfusi konsentrat trombosit jika trombositnya kecil atau kurang dari 20.000 per milimeter kubik. Jadi itu untuk tata laksana terapi anemia aplastika. Kemudian untuk terapi definitif pada anemia aplastika ini yang dapat memberikan kesembuhan jangka panjang itu tadi saya katakan adalah transplantasi sumsum tulang. Nah, ini jelas mahal dan prosedurnya ini agak rumit ya, tapi tentu kembali ke pasiennya ya, apakah mereka ingin melakukan transplantasi tentu dengan konsekuensi yang sudah mampu untuk dihadapi pasien dan keluarganya. Kemudian jika sudah dilakukan transplantasi sumsum tulang, tentu diberikan agen imunosupresan yang untuk menekan terjadinya rejection pasca transplantasi ya. Misalkan pemberian agen ALG atau ATG yang dapat menekan proses reaksi imunologi ya. Bisa juga diberikan metilprednisolon dosis tinggi yang kita tahu bahwa metilprednisolon ini adalah merupakan agen imunosupresan. Nah, terapi untuk memperbaiki sumsum tulang itu diberikan anabolik steroid ya. Ada beberapa ya. Kemudian ini ya ada terapi untuk mengatasi efek samping ya dan gangguan fungsi hati yang tentu saja terapi-terapi ini dia akan mendukung ya terapi-terapi suportif untuk mendukung pasca transplantasi sumsum tulang. Next, bagaimana tata laksana terapi anemia defisiensi besi? Tentu dilihat dulu ya apa penyebab dari ADB ini ya. Kalau misalkan disebabkan oleh cacing tambang, ya itu tentu diberikan obat cacing ya, obat untuk cacing tambang ini. Kalau penyebabnya adalah hemoroid, tentu hemoroidnya ini diobati ya, apakah dengan operasi atau obat-obat anti hemoroid. Nah, kalau ADP disebabkan oleh menoragi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, menoragi misalkan disebabkan oleh gangguan hormonal, tentu harus diberikan obat-obat untuk menjaga kestabilan dari sistem hormon pada pasien, ataupun misalkan pasien mengalami menoragi yang diakibatkan oleh adanya kelainan pada uterus seperti adenomiosis ataupun penebalan dinding rahim, hiperplasia endometrium, ataupun misalkan leomioma, miom gitu ya, ataupun kista yang mana gangguan-gangguan ini dapat mengakibatkan terjadinya menorragia atau pendarahan yang berlebihan, pendarahan head yang berlebihan setiap bulannya ya, yang lebih dari 80 ml per satu siklus ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena dia bisa menyebabkan penurunan kadar dari hemoglobin dan eritrosit yang sangat signifikan, dan ini juga bisa menyebabkan gangguan ya atau bahkan mengancam jiwa seseorang. Ini kita harus cari tahu dulu, dokter harus mencari tahu dulu. Jadi mungkin pada kasus-kasus menoragi ya yang pendarahan di luar masa haid dalam jumlah yang sangat banyak, ini tidak bisa lagi tercover dengan tablet tambah darah ya, itu nggak bisa lagi tercover ya. Jadi meskipun diberikan TTD tablet tambah darah untuk mengatasi anemia defisiensi besinya, itu nggak ngangkat ke angka HB-nya ya, itu
ya. Jadi mungkin kalau untuk tablet tambah darah itu sebulan pemakaian tuh hanya naikkan angka HB ke 0,5 aja, nambahnya hanya 0,5 poin. Nah, jadi jika dibandingkan dengan transfusi satu kantong darah itu naikkan angka HB itu satu poin ya. Jadi kalau begini terus menerus itu sementara kausalnya tidak dituntaskan, ini juga tidak akan menyelesaikan masalah ya. Nah, pemberian preparat besi ini hanya ditujukan untuk mengganti kekurangan besi dalam tubuh, baik secara oral maupun parenteral ya. Jadi ada beberapa sediaan oral dari zat besi ini ya, seperti ferrosulfat, ferrogluconat, ataupun fumarat dan suksinat selama 6 bulan dengan efek samping konstipasi ya dan virosis ya. Jadi kalau ini diberikan terus-menerus ya tanpa dicari tahu penyebabnya, kondisinya akan seperti itu terus ya. Kemudian ada juga sediaan parenteral ya, seperti iron dextran kompleks ya, dan lain sebagainya. Baik diberikan secara intramuskular maupun secara intraperitoneal. Intravena maksud saya. Pengobatan lain adalah dengan diet, kemudian vitamin C 3 kali 100 mg per hari, ini juga membantu ya untuk penyerapan zat besi. Ya, transfusi darah dengan indikasi jantung anemik, anemia simptomatik, peningkatan HB diperlukan dengan cepat ya. Ini jelas transfusi darah tidak bisa tercover dengan TTD ya, karena ini kalau jika tidak ditransfusi maka pasien akan mengalami risiko yang berada dalam keadaan kegawat daruratan medis yang bisa mengancam nyawa ya. Oke, next adalah anemia megaloblastik ya. Untuk anemia megaloblastik ini terapi suportifnya adalah transfusi bila pasien itu mengalami hipoksia ya, jadi kekurangan oksigen, dan bisa juga dilakukan suspensi trombosit bila trombositopenia mengancam jiwa. Kemudian terapi defisiensi asam folat, di mana diberikan di sini asam folatnya 1 sampai 5 mg per hari secara oral selama 4 bulan ya, tergantung usia dari pasien. Kemudian juga selain asam folat juga diberikan vitamin B12 ya, dengan dosis 100 sampai 1000 international unit secara intramuskular ya. Nah, bila diperlukan transfusi darah dengan eritrosit yang diendapkan. Next adalah anemia sel sabit ya. Ini yang perlu diberikan adalah untuk mencegah infeksi, antibiotik profilak ya. Kemudian suplemen asam folat, kemudian hidrasi dan analgetik jika terjadi krisis sel sabit ya. Pemberian oksigen, transfusi sel darah merah jika HB-nya turun drastis. Jadi prinsipnya adalah jika HB turun drastis pasti pasien ini harus ditransfusi. Indikasinya adalah transfusi darah ya. Nah, anemia hemolitik ini bisa disebabkan oleh anemia sel sabit sehingga dalam penata laksananya adalah sama. Untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik dilihat dari warna kulit, kuku, mata ya dan mulut ya, apakah pucat atau tidak. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan fisik apakah terjadi limfadenopati, hepatomegali, splenomegali ya, pembesar pada hati dan splennya ya. Jadi ini dokter yang melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk pemeriksaan labnya itu ada screening test dari kadar hemoglobin, kemudian indeks eritrosit, MCV, MCH, dan MCHC, dan sediaan hapus darah tepi ya, dilihat melalui mikroskop untuk melihat itu tadi ya, apakah anemianya kategori makrositik, normositik, ataupun mikrositik ya, untuk sediaan hapus darah tepi. Dan juga dilakukan pemeriksaan rutin terkait dengan laju endap darah untuk melihat apakah ini termasuk normal ya, laju endap darah ini nanti kaitannya dengan risiko perdarahan atau risiko perdarahan
tentu saja kaitannya dengan darah sukar membeku atau sebaliknya mudah terjadi penggumpalan ya. Kemudian ada lagi hitung diferensial dan hitung retikulosit. Juga dilakukan pemeriksaan sumsum tulang jika diperlukan, pemeriksaan atas indikasi khusus ya, anemia defisiensi besi. Apa yang diperiksa? Kadar serum ironnya, kemudian saturasi transferin ya. Untuk anemia megaloblastik, kadar asam folat darah, eritrosit, dan vitamin B12. Hemolitik adalah ada beberapa tes yang bisa digunakan, tes COM, elektroforesis, HB. Kemudian kalau leukemia, pasiennya tentu pemeriksaan sitokimia, dilihat pemeriksaan sel ya, dan lain sebagainya. Untuk pemeriksaan laboratorium non-hematologi, tapi dia juga berpengaruh ya, karena ini bisa menjadi kausa dari anemia yang dialami oleh pasien, itu adalah pemeriksaan faal ginjal. Apakah faal ginjalnya itu masih normal ya, fungsi ginjalnya atau tidak. Pemeriksaan fungsi hati, endokrin, asam urat, dan kultur dari bakteri. Pemeriksaan penunjang lainnya mungkin pada kasus yang lebih berat dilakukan biopsi ya, dan radiologi ini adalah untuk pemeriksaan penunjang ya, sebagaimana umumnya ada fototorak, kemudian bone survey, USG, dan juga CT scan. Ini adalah pemeriksaan penunjang yang diperlukan dokter sebelum dokter menegakkan suatu diagnosa dari penyakit. Nah, anemia mungkin pada kasus ringan itu tidak membahayakan ya pasien, selama itu bisa teratasi. Namun apabila anemia ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama ya, dengan kadar hemoglobin ya dan beberapa parameter darah yang abnormal dalam jangka panjang ya, ini bisa menyebabkan terjadinya komplikasi beberapa penyakit ya. Tentu saja karena misalkan HB itu perannya adalah untuk mengikat oksigen ya, molekul oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, apabila ini berlangsung lama ya, terus-menerus, maka pasien bisa mengalami gagal jantung ya. Kemudian gagal ginjal karena intake dari oksigennya kurang, eritrositnya kurang ya, gagal jantung, gagal ginjal, hipoksia ya, kekurangan oksigen, sesak nafas dia ya. Kemudian hipoksia ini juga bisa terjadi pada ibu hamil. Baik, saya rasa itu ya untuk materi gangguan darah. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.